Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nabila Adeningrum, mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Di sini saya sebagai salah satu perwakilan mahasiswa dari tim KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021. Di sini saya akan membawakan mengenai program kerja saya yang berjudul Pukor Molas. Maknanya adalah mengenai pembuatan pupuk organik limbah ternak atau kotoran hewan dengan bioaktivator alami. Dalam penyusunan materi ini, saya harapannya ingin menambah wawasan kepada berbagai kelompok tani dan ternak, khususnya warga Dusun Kerangan 1 maupun sekitarnya. Di sini saya melibatkan seorang narasumber penggiat pertanian organik khususnya dalam budidaya pisang, yakni Bapak Lasio Syaifuddin asal Bambang Lipuro, Bantul. Berikutnya terkait mengapa perlu adanya suatu pemahaman atau sosialisasi tentang pengoptimalan penggunaan bahan organik di kalangan petani. Di sini inovasi yang diangkat terkait pengelolaan limbah kotoran ternak itu sendiri menjadi pupuk organik tak lain halnya dikarenakan menurut pandangan saya juga dan juga data yang ada bahwa sebagian besar petani di Indonesia itu selalu atau masih bertumbuh pada penggunaan pupuk kimiawi, baik itu pupuk urea, pupuk ZA, SP26 maupun KCL di dalam membudidayakan tanamannya. Selain itu, penggunaan pupuk kimia ini terkadang dilakukan oleh petani dalam kurun waktu secara terus-menerus. Bahkan ada yang menggunakan dosis yang melebihi takaran, di mana misalkan penggunaan pupuk urea takarannya itu ada yang sampai 350 sampai 500 kg per hektar. Ini dinyatakan naik beberapa kali lipat dibandingkan dengan petani-petani di tahun 70-an yang menggunakan urea hanya dengan dosis sebesar 100 sampai 150 kg per hektarnya. Penggunaan yang overdosis ini tentu menjadi suatu kekhawatiran dikarenakan kita ketahui bahwa pupuk kimia itu sendiri terus mengalami kenaikan harga. Di sisi lain, terhadap lingkungan, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dikhawatirkan mampu menurunkan tingkat kesuburan tanah, juga mengubah struktur fisik, kimiawi, dan biologi tanah itu sendiri. Tentu hal ini menjadi suatu pertimbangan khusus sehingga kita perlu beralih menggunakan pupuk organik yang ramah lingkungan dan dapat kita peroleh dari mana saja. Nah, di sini kita cukup memanfaatkan limbah kandang ternak itu sendiri, bisa melalui kotoran ternak atau feses dari hewan ternak, bisa menggunakan urin dari hewan ternak itu sendiri maupun alas kandang ternak atau kita kenal dengan bedding berupa jerami maupun potongan-potongan kayu. Yang ini kemudian akan kita daur ulang sebagai pupuk organik melalui proses pengomposan dan bantuan inovasi bioaktivator alami. Ya, di sini ada suatu alasan yang mendasari mengapa saya mengangkat topik tentang pengelolaan limbah ternak. Ini dikarenakan di lapangan, khususnya di beberapa kalangan petani yang memiliki ternak, khususnya hewan ruminansia seperti sapi maupun kambing, di sini kurang memaksimalkan dari pemanfaatan limbah kandang ternak itu sendiri, atau terkadang kurang memahami bagaimana mengelola dari limbah itu sendiri menjadi suatu hal yang berguna bagi bidang pertanian. Nah, di sini ada pun alasan mengapa petani itu kurang memanfaatkan limbah ternak itu sendiri. Bisa jadi karena penggunaan limbah kandang ini kesannya menyulitkan, atau petani itu kadang harus menyediakan tenaga kerja yang lebih banyak untuk mengangkut dari limbah-limbah itu sendiri. Kemudian seringkali juga penggunaan pupuk kandang ternak yang kurang tepat proses
pembentukannya ini justru malah menimbulkan masalah baru. Di sini maksudnya adalah ketika kotoran ternak itu sifatnya masih segar, kemudian oleh petani langsung diaplikasikan begitu saja ke lahan, atau mungkin sudah disimpan selama beberapa atau kurun waktu tertentu, tetapi proses dari pembentukan pupuk itu belum sempurna. Ketika diaplikasikan ke lahan, dikhawatirkan justru menimbulkan masalah baru, yakni tumbuhnya gulma atau rumput-rumput kecil. Hal ini bisa terjadi karena ketika ruminansia atau hewan sapi itu mengkonsumsi rumput-rumputan, bisa jadi biji-bijian itu ikut tertelan. Nah, di situ tentunya dari hewan itu sendiri ada proses pencernaan yang kurang sempurna, sehingga ikut terbawa bersama feses atau kotorannya. Kemudian, adapun para penggarap lahan terkadang merasa kurang menguntungkan menggunakan limbah kotoran ternak itu sendiri karena menimbulkan dampak tertentu pada fisiknya, misalkan menyebabkan gatal-gatal atau sebagainya. Dan di sini juga terkadang ada petani atau perseorangan yang mungkin enggan memanfaatkan limbah kandang ternaknya dikarenakan memiliki sifat fisik, yaitu bau dan juga kotor. Jadi berangkat dari beberapa alasan-alasan sederhana ini, kemudian saya bersama dengan narasumber, yaitu Bapak Lasya Saifuddin, ingin memaksimalkan potensi dari limbah kotoran ternak itu sendiri oleh kelompok tani dan ternak, sehingga mampu menggunakannya secara maksimal dengan berinovasi menjadi suatu hal yang bermanfaat. Oke, selanjutnya adalah terkait treatment penting pada limbah kandang sebelum digunakan sebagai pupuk. Maksudnya adalah ketika limbah kandang itu dalam kondisi mentah, ketika langsung diaplikasikan pada lahan, tentu dikhawatirkan justru menimbulkan banyak dampak negatif. Untuk mengantisipasinya, maka perlu dilakukan suatu tindak khusus, yaitu pengomposan. Pengomposan di sini adalah proses di mana melibatkan berbagai macam mikroba, baik yang dalam kondisi aerob atau membutuhkan oksigen maupun anaerob, bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Di sini proses dari limbah ternak yang masih mentah tersebut akan difermentasi atau dikomposkan dengan bantuan mikroba tersebut menjadi pupuk organik yang siap digunakan. Nah, di sini secara umum pun kandungan nutrisi hara dalam pupuk organik ini tergolong rendah dan tentunya lambat tersedia, sehingga nantinya pupuk organik itu tentu dibutuhkan dalam jumlah yang besar atau jumlah yang banyak. Namun ketika pupuk organik ini nantinya telah dikomposkan, maka dapat menyediakan hara dalam waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan dalam bentuk segarnya. Karena selama proses pengomposan tersebut telah terjadi adanya proses dekomposisi atau pembusukan yang dilakukan oleh, tadi sudah saya sebutkan, berbagai macam mikroba. Nah, di sini saya mengangkat ide bersama narasumber tentang bagaimana mempercepat proses pengomposan. Jadi, proses pengomposan itu sendiri tentunya melibatkan berbagai macam bahan-bahan seperti bedding tadi atau alas ternak seperti jerami, kemudian kita bisa melibatkan urin ternak dan kotoran hewan itu sendiri. Nah, di sini ide terbaru adalah dengan menambahkan semacam bioaktivator atau semacam mikroba yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan atau proses fermentasi dari bahan mentah itu. Nah, di sini nantinya penggunaan bioaktivator itu akan menjadikan proses pemupukan yang efektif dan efisien. Di mana bioaktivator tadi sudah saya jelaskan tentunya mengandung senyawa-senyawa hidup seperti mikroba yang tentu menguntungkan dalam proses budidaya tanaman. Oke, sekarang kita masuk ke tahap bagaimana pembuatan dari bioaktivator alami ini sendiri. Nah, di sini cukup dengan mempersiapkan sejumlah komponen bahan. Yang pertama di sini ada rumen dengan komposisi sebesar 75%. Mengapa menggunakan rumen? Karena rumen itu sendiri merupakan limbah dari ternak atau hewan sapi
yang kita ketahui biasanya kurang dimanfaatkan secara optimal, cukup dibuang begitu saja. Namun di balik semua itu, rumen memiliki banyak manfaat. Salah satunya dalam bidang pertanian, rumen itu mengandung semacam bakteri yang baik untuk proses pengomposan tentunya. Dan baik juga ketika diaplikasikan untuk tanaman. Kemudian kita menggunakan air kelapa dengan komposisi 3%. Kemudian ada air cucian beras atau air leri sebesar 10%. Di sini saya juga menambahkan ada air bonggol, pisang di sini, tapi sifatnya hanya opsional saja, boleh ditambahkan boleh tidak. Di sini sebesar 10%. Dan yang terakhir adalah komponen EM4 khusus untuk pertanian yang botolnya berwarna kuning seperti ini, Jadi ini cukup menggunakan 5 komponen bahan dalam pembuatan bioaktivator alami. Kemudian cara kerjanya, dari kelima bahan ini kita campurkan ke dalam tong. Tong yang memiliki tutup rapat seperti di bawah ini. Di sini saya juga menggunakan tong yang sama dengan kapasitas sekitar 50 liter. Di sini proses pembuatan dari bioaktivator ini cukup memerlukan waktu sekitar 3 minggu saja. Adapun setiap minggunya atau setiap 1 minggu kita harus rajin untuk membuka tutup dari tong ini tadi selama kurang lebih 3 menit saja. Mengapa harus dilakukan? Karena untuk membantu mengeluarkan tekanan dari gas selama proses fermentasi itu sendiri. Dalam pengisian bahan-bahan ini di dalam tong, perlu diperhatikan jangan terlalu penuh. Cukup kurangi 20% dari bahan-bahan itu sendiri ketika dimasukkan ke dalam tong. Karena selama proses fermentasi berlangsung, bahan-bahan ini kemungkinan akan mengalami pengembangan dan dikhawatirkan bisa meluber atau keluar dari kapasitas seharusnya. Ya, ini adalah contoh bioaktivator yang telah jadi. Jadi di sini setelah melalui proses fermentasi yang sempurna, maka akan diperoleh larutan bioaktivator yang siap untuk digunakan. Adapun aplikasinya, yaitu ketika kita menyiapkan sebanyak 1 ton kotoran hewan, maka cukup diperlukan sekitar 10 liter bioaktivator. Nah, di sini untuk pencampuran bioaktivator itu sendiri dengan air atau bahan kotoran hewan ini, ketika kita mengaplikasikannya pada kotoran hewan yang telah disiapkan, itu kurang lebih disemprotkan atau disiramkan hingga kondisi kotoran hewan itu cukup lembab, yang sekiranya kita kira-kira sekitar 50% sampai 60% kelembapannya. Jadi kebutuhan air ini diusahakan hanya secukupnya saja. Kemudian setelah bioaktivator ini siap jadi, sebenarnya penggunaannya pun sama dengan larutan starter-starter lainnya ya, penggunaan aplikasi dari bioaktivator ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini langsung saja kita pada tahap pembuatan bioaktivator alami. Di sini kemarin sudah kita sediakan. Yang pertama ada rumen sapi, yang kedua kita sediakan air kelapa, yang ketiga kita sediakan air cucian beras atau air leri, dan yang keempat adalah EM4. Untuk penggunaan air bonggol pisang itu hanya opsional saja, tapi lebih baik jika ditambahkan. Di sini saya hanya menggunakan 4 bahan itu saja. Oke, mungkin langsung saja kita coba, kita praktekkan. Oke, jadi ini adalah rumen sapi yang kemarin telah kita cari. Kemudian ini ada air leri atau air cucian beras, kemudian ada air kelapa. Dan ini adalah cairan EM4. Jadi ketiga bahan ini nantinya akan kita campur dalam rumen sapi.
Oke, kemudian ada pembuatan pupuk organik. Sini setelah kita menyiapkan kotoran hewan, entah itu kotoran sapi atau kotoran kambing. Nah, di sini bisa kita tambahkan dengan bioaktivator yang telah tadi kita buat, telah kita racik sebelumnya. Di sini sesuai dengan aplikasi tadi bahwa 1 ton kotoran hewan sekiranya membutuhkan kurang lebih 10 liter bioaktivator. Adapun tahapan yang pertama di sini limbah kandang hewan tersebut ditebarkan di atas lantai atau dalam ruangan pembuatan pupuk. Ini kita susun hingga mencapai ketebalan 30-40 cm dari dasar lantai ya. Kemudian ditaburkan atau campuran bioaktivator ini tadi dengan perbandingan 1:10. 1 untuk bioaktivator dan 10 untuk air. Ini kemudian kita larutkan dan kita beri di atas tumpukan limbah kandang tersebut secara merata. Kemudian air pada tumpukan limbah ini kita pertahankan kelembapannya sebesar 45-55%. Diusahakan kelembapan tetap terjaga. Apabila kondisi mulai menampakkan suasana yang kering, cukup kita kembali tambahkan air hingga merata dengan gembor. Setelah lapisan pertama tadi itu terbentuk, ini kita susun kembali lapisan-lapisan berikutnya. Ini kita cukup mengulangi lagi tahapan dari yang pertama tadi. Lapisan pertama setebal 30-40 cm, lapisan berikutnya pun juga sama. Dan pengaplikasian bioaktivator yang sama. Nah, nanti ketika antara lapisan-lapisan itu telah mencapai lebih dari 100 atau lebih dari 1 meter, cukup dilakukan pembalikan dengan merata dengan cangkul sehingga campuran bahan-bahan pembuatan pupuk tersebut tercampur dengan rata. Pembalikan ini nantinya dilakukan seminggu sekali selama 3 minggu. Dan nanti di minggu terakhir atau minggu keempat pupuk ini akan siap digunakan. Jadi proses pembuatan pupuk organik ini hanya membutuhkan waktu sekitar 4 minggu. 3 minggu untuk proses pembalikan dan pemberian bioaktivator. Kemudian di minggu keempat atau minggu terakhir ini pupuk organik kandang ternak telah siap untuk digunakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.